Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, hari ini si tukang pembaca ini ya lagi-lagi ingin membaca pengalaman temannya. Ya, saya dapat tugas untuk membaca aja dari pengalaman teman saya mengenai satu sosok anak kecil yang pernah kita bahas dalam konten-konten yang terdahulu. Ini anak kecil dirumuskan Tuhan seperti apa? Kita ya baca pengalaman-pengalaman para Tuhan. Ya, pengalaman para Tuhan tentang mengenali anak kecil ini. Nah, ini enggak ada tulisan kronologi. Ini ditulis oleh teman saya, namanya Juli. Ya, Juli. Juli atau Juli? Juli. Revo size ya. Atau oversize. Enggak paham saya. 5 nominasi melaksanakan saran UTAS untuk mengambil semua gulungan itu dan diletakkan dalam karung. Karung tampak penuh diambil dengan mudah oleh UTAS dan ditempelkan di bajunya UTAS ini yang satu. Ya, mungkin kalian bisa mengenalnya. Yang satu ini. Dalam hati saya berkata, kayak kantongnya Doraemon, tapi iki karung. Posisi saya masih menempel di pundak kanan UTAS. Rasanya seperti boneka kecil yang diletakkan di pundak. Setiap UTAS jalan, jelas saya bergoyang-goyang. Tapi juga diberi aman, tidak sampai jatuh. Padahal bokong gede, ketok cilik ya Juli ya kono ya ceritanya. Ketok kurus. Makanya gak kepegelen pundake UTAS. Soalnya sudah bukan oversize ya. Hah? Proporsional size. Ndane Pak Mus ketemu yang model kayak begitu, waduh, jolak jaluk ae paling ya. Ini ngono tak is jolak jaluk. UTAS berjalan lurus entah menuju kemana. Ketika berjalan, ada sinar emas yang mengikutinya. Sinar itu kadang di depan, kadang berkeliling badan UTAS, kadang di belakang. 5 nominasi juga mengikuti UTAS di belakang. Nah, ini ada dialog PD. UTAS, kita mau kemana? Jawab UTAS, ikut aja. Kita menuju tempatmu. Aku lagi ingin jalan-jalan. Percakapan singkat UTAS dan PD. Setelah berjalan, sampailah kita di sebuah rumah sederhana, tapi sangat bagus desainnya. Rumah itu terbuat dari kayu, ada banyak jendela. Rumah itu ada 2 tingkat. Rumah yang banyak jendela ini model kayak apa ya? Cik isi apa gandut? Gak ono AC nih. Apa Tuhan males gawe AC? Kok ada jendela nih? Di luar rumah ada taman-taman kecil yang ditanami bunga berwarna-warni. Setiap warna punya sekat sendiri. Oh, begitu. PD. Sampai juga di sini. MS. Tempat kerjamu bagus juga.
Berarti ini tempatnya PD gitu ya? Utas, ayo kita istirahat di sini. PD, silakan bersantai. Di sini saya masih sendiri. Berbeda di MR, sudah banyak staf di sana. MS, ajak saja orang-orang di MR menuju ke sini. Kita harus aktif di setiap raga barometer, termasuk staf yang membantu kita. Utas, enak juga ya di sini, bisa bermain petak umpet. Utas suka begitu, dimanapun bisa petak umpet akeh kendelone. Robot, apa dijawab robot? Ojo tas, utas. Nek pengen dulinano dhewe ae. Leren dhisik awak iki. Iya, robot iso pegel. Soalnya gak membangun, nek membangun gak pernah lelah gitu. Tugas yang membangun tanpa lelah. Iku padahal anak buah padahal. PD. Sebenarnya ada satu yang tinggal di sini juga. MR. MR sebenarnya sudah lama di sini. Dia juga bekerja di sini. MR sangat membantu saya bekerja di sini. Rim. Di tempat kerja saya, MR juga ada di sana. Dia juga membantu saya bekerja. Utas, ayo main. Utas mengajak Sinar Emas. Iya, baca ini aja. Utas menunjuk karung dan mengambil salah satu gulungan dari karung itu. Ini kan berarti pengalamannya para maha ya. Maha pengampun. Ini pengalaman maha pengampun ketika bersama anak kecil. Maha pengampun. Aku pengampun. Semua memanggil aku Maha pengampun. Aku sering juga tampil, tapi kadang juga jarang tampil. Manusia sering memanggil aku saat dia butuh diampuni. Banyak manusia yang tidak tunduk kepada semua para maha. Banyak manusia yang hanya tunduk saat dia butuh. Banyak manusia tunduk dengan segala keinginannya. Banyak manusia menyimpang dengan ajaran yang ada. Semua harus berjalan sesuai dengan keinginan manusia. Kamu siapa? Anak kecil itu adalah alat para maha untuk menyadarkan manusia. Kamu akan melakukan hal yang sama seperti manusia. Bedanya kami yang menggerakkan. Sama seperti manusia pilihan kami yang akan berada di dekatmu. Manusia pilihan akan mengarahkanmu sehingga kamu akan tahu tugasmu. Tugasmu sama dengan manusia pilihan kami. Mengarahkan manusia ke kami. Menyatukan manusia dengan keinginan kami. Kami ini para maha ya. Seperti itu, anak ini punya tugas yang sama dengan manusia pilihannya Tuhan. Dan anak ini memang disetting untuk dekat dengan manusia pilihan Tuhan. Siapa manusia pilihan Tuhan? Bisa kalian cari di mana-mana. Kalau kamu menemukan anak kecil itu, ya mungkin di situ kamu ketemu dengan manusia pilihan Tuhan yang akan mengarahkan anak kecil itu.
mengarahkan manusia menuju Tuhan. Ya. Menyatukan manusia dengan keinginan Tuhan. Saya lanjut membaca berarti tulis pengalamannya si Maha Pengampun ini terhadap anak kecil ini. Mendamaikan dan menyatukan kami. Kamu penengah kami. Jadi anak Tuhan, murid-murid Tuhan yang lainnya panggil si anak ini. Biar anak ini menjadi penengah antara Tuhan dengan Tuhan yang lain. Kondisi kami juga sama seperti manusia. Ada yang bersatu, ada yang keinginannya masih menggebu, ada yang tak mau bersatu, dan masih banyak lagi. Baru tahu Tuhan begitu ya. Padahal kami ini satu, tapi belum bersatu. Semua harus diampuni, karena sebenarnya mereka tak tahu. Selamat bertugas. Yaitu saudaraku, pengalaman Maha Pengampun ketika bersama dengan anak ini. Ya, kalau si Maha Pengampun bilang kamu, berarti Maha Pengampun ini pernah bertemu dengan anak ini. Gak mungkin kalau dia bilang seperti itu gak ketemu dengan anak ini. Harusnya kalau gak ketemu dengan anak ini ya dia. Tapi karena Maha Pengampun juga bilang kamu, berarti pernah ketemu dengan anak ini. Kertas gulungan yang dibaca tadi ditutup dan menghilang entah kemana. Saya hanya menebak-nebak. Bisa jadi gulungan itu berada di karung lagi. Utas sempat menyeletuk sendiri. Kami satu, ya jelas memang satu. Kan kamu itu aku. Hai, sini. Utas memanggil sinar emas yang sudah agak jauh dari Utas. Utas berdiri dan berlari mengejar sinar emas. Umur piro Utas itu? Dulinan tok berlari-lari sampai sinar emas. Wes, pokoknya ngono ya. Saya menghela nafas dan hanya bisa berteriak. Utas, pean lak lita, nek saya iki nek pundakmu. Ate tiba. Ojo melayu, medeni. Wedi juga. Gak percaya Mbak Utas hari ini. Sepertinya Utas mendengarkan saya dan mengambil saya. Saya diletakkan di tanah dan membesar. Tinggi saya hampir sama dengan Utas. Ya, masih tinggian Utas sih. Utas mengeluh kepada saya. Utas mengelus kepada saya. Utas mengelus kepala saya. Oh iya. Apa salah kacamata ya? Wah, iya. Utas mengelus kepala saya. Rasanya hati saya merasakan getaran aneh. Sampai ingin menangis. Hanya ingin loh ya. Belum sampai menangis. Utas, ayo ikut bermain. Hati saya menjadi sangat tersentuh. Akhirnya saya direken karo Utas. Saya mengikuti permainan yang diarahkan Utas. Mengejar sinar emas sampai dapat. Nafas sudah terengah-engah. Padahal badan nggak gemuk-gemuk amat. Sinar emas juga belum didapatkan. Utas mendekati saya dan memberikan satu gulungan lagi dan berkata, baca dengan keras. Rada kaget, agak senang, ada rasa syukur, Utas mempercayai saya. Nafas masih sedikit terengah-engah, saya mulai membuka gulungan itu. Ayo, terengah-engah. Diapaan Pak Mus?
Loh. Melayu mau bahas dengan sinar. Oh, perkara Melayu mbek utas ya. Bukan mbek Pak Mus berarti ya. Aduh. Sorry. Pak Mus. Saya juga nggak tahu bagaimana Juli ini terengah-engah. Kalau lari terengah-engah saya juga nggak tahu ekspresinya kayak apa. Iya, bilang orang. Oke, gulungan dari maha miskin. Apa pengalaman maha miskin terhadap anak kecil ini? Mari kita tulis ceritanya dia. Minimal kalau tahu cerita tentang dia, sedikit kita mengetahui tentang maha miskin. Nah, kayak apa maha miskin ini mengenali si Romi? Kita juga mencoba mengenali maha miskin juga ketika bertemu dengan si anak ini. Kok ngomong Romi saya? Ya Romi pun namanya kan nama panggilan. Kan banyak Romi di sana kan banyak. Ya. Waduh, akhirnya banyak orang yang mencari Romi. Romi Rafael ya. Terus Romi siapa? Romi and Julie, bukan Pak Mus and Julie. Iya, Romi and Julie, benar. Ayo duduk sini. Dengarkan dengan baik. Miskin bukan berarti tak punya apa-apa. Miskin itu bila ada yang sudah mempunyai sesuatu, tapi masih merasa kurang dan kurang. Punya sesuatu, ya, merasa kurang dan kurang itu adalah miskin. Nah, awakmu kaya, maka kamu nggak punya keinginan apa-apa. Tidak mempunyai apa-apa itu kaya. Makanya kalau kamu sudah mempunyai, hati-hati kamu mendekati miskin. Ya. Punya sempak. Nah, itu gue sama miskin barang. Lo itu mau merasa punya sempak. Kalau sempak ini teman saya, bukan sesuatu punya saya. Baju ini teman saya, menemani badan saya, bukan milik saya. Kotang ini Milik teman saya, bukan kotang milik saya. Uang ini teman saya, bukan saya mempunyai uang. Nah, itu kaya kamu. Nah, kamu merasa memiliki sesuatu, itu awal dari sebuah kemiskinan. Kita lanjutkan pengalaman si maha miskin ini. Jika mau kaya, teruslah bersama para maha semua. Maka kamu akan kaya. Bersama dengan para maha, kamu akan kaya. Apalagi ditempati oleh para maha, kaya banget. Bah, bingung aku bis. Karena semua maha, sebenarnya mereka mudah memberi jika ada yang terus bersamanya, terus menemaninya. Para maha senang diperhatikan, sama seperti aku. Aku siapa? Maha miskin. Para maha senang diperhatikan, sama seperti aku. Banyak orang yang tak menyukai aku. Ya, nggak menyukai kemiskinan ya. Nggak tahu kalau ada Tuhan yang miskin ya. Nah, itu mah. Banyak orang yang tak menyukai aku. Aku maha miskin, bukan berarti aku tak bisa memberi. Justru banyak yang akan kuberikan. Oh, cuma dekati maha kaya, malah ketika iblis. Justru banyak yang akan kuberikan.
Kamu mau kekayaan hati? Langsung diberi. Kamu mau kekayaan harta? Semua bisa kamu dapatkan asalkan mau bersamaku dengan senang. Waduh. Kemarin ke Maha Kaya nggak menceritakan ini, tidak memberikan kekayaan. Oh, baru tahu ini. Iya, baru mah miskin omai rame. Ternyata salah persepsi kita tentang Maha Satu ini. Semua bisa kamu dapatkan asalkan mau bersamaku dengan senang. Kamu pasti mau menyenangkan semua para maha. Ini ngomongnya ke anak kecil itu. Kamu pasti mau menyenangkan semua para maha. Itu tugasmu. Memang harus seperti itu. Kamu terlihat kaya, tapi sebenarnya kamu miskin. Dirimu yang tak mau kaya. Karena itu banyak maha yang memberikan kepercayaannya untuk memberikan semua kepadamu. Nah, makanya jadi orang yang jangan mau kaya. Maka semua akan diberikan kepada kamu. Nah, orang yang mau kaya nggak akan mendapat kekayaan. Begitu kalau kepingin kaya. Tapi ada tendensi, saya mau miskin. Tapi ada supaya saya kaya. Kamu bisa. Raga pertamaku sangat bisa. Walau awalnya terpaksa. Tahu juga dia. Raga pertamaku sangat bisa. Walau awalnya terpaksa. Belajarlah kepada raga pertamaku. Karena dia juga memegang kunci dunia sama sepertimu. Baru tahu ya, kalau raga pertamanya memegang kunci dunia. Saya juga baru tahu. Jangan malu bertanya padanya. Bekerjasamalah dengannya untuk menggapai dunia atau seluruh alam semesta. Begitu pengalamannya si Maha Miskin. Ayo coba dimasukkan di rasamu. Coba mulai kamu manage rasamu. Perlu latihan memanage rasa. Selesai membaca, kembali gulungan itu saya tutup seperti keadaan semula. Terlihat utas mencari sinar emas. Sinar emas terlihat menembus apapun sampai sulit ditangkap. Utas. Iki yang mau moco dek dulina nembe sinar emas. Utas. Nyerah. Aku nyerah. Sinar emas masih terus bergerak ke kanan dan ke kiri. Utas berjalan dan mendekati saya. Utas. Capek aku. Saya. Sudah selesai saya baca Utas gulungan tadi. Ini sudah saya gulung lagi. Sambil saya menyodorkan kertas gulungan itu. Utas. Apa yang kamu dapatkan selama bersamaku? Saya. Berarti si Juli. Sedikit bingung ketika Utas bertanya. Harus saya jawab apa? Dan tentang apa? Ini saya jawab tentang apanya ya Utas? Apakah tentang gulungan kertasnya? Atau tentang perjalanan bersama Utas? Utas menjawab, yang digarisbawahi adalah selama bersamaku. Yang saya ambil, Utas itu unik. Poinnya itu, penjelasannya, Utas sebenarnya perhatian. Tindakannya justru bagian dari perhatiannya. Banyak bermain, tapi permainan yang dilakukan Utas banyak misteri. Kalau dicari lagi, sebenarnya banyak. Tapi sementara itu dulu yang saya sampaikan. Saya juga baru mengenal Utas
Kalau menurut Utas itu bagaimana? Utas, aku sendiri tak tahu bagaimana aku. Apa yang aku lakukan juga tak pernah aku rencanakan. Terlihat sinar emas mendekati Utas dan berada di telapak tangan Utas. Utas mengelus dan sepertinya tampak sangat sayang dengan sinar itu. Utas, dia ini asal dan sumber kehidupan. Aku senang bersamanya. Dia juga tidak terduga. Pekerjaannya atau apa yang dilakukannya sangat menyenangkanku. Dia juga suka bermain, tapi tak pernah main-main. Di dalam tubuh ini juga ada dia. Dia suka bermain di sini. Sinar emas berputar dan terlihat berubah menjadi sosok. Awal tidak jelas, lama-kelamaan terlihat jelas badan dan sosok MR. Utas, ini saya sangat suka. Mata Utas terlihat berbinar ketika melihat sinar emas yang berubah jadi sosok MR. Gulungan-gulungan kertas yang disimpan Utas secara otomatis berubah menjadi buku. Cover buku itu seperti terbuat dari kulit kayu yang dipoles membentuk seni. Buku itu berwarna coklat berkilau. Utas berjalan menuju sosok itu, membawa buku dan diberikan ke sosok MR. Utas, ini kunci kamu bekerja bersama dirimu yang lain. Usai memberikan buku, Utas masuk dalam tubuh itu. Utas masuk dengan berkata, inilah MR, dalamnya MR. Sosok MR berkata, wayahe kerja. Saya ikut bah. Oh, berarti anak ini sudah ketemu MR ya? Kok sampai begitu? Oh ya kayaknya ketemu ya di rohaninya. Ketika menyampaikan itu secara otomatis saya menyentuh kedua tangan Aba yang posisinya berdekatan. Sosok MR. Tugas rogomu ngarahne ibad karo Romi iku ae. Saya tetap ikut pian juga. Sosok MR mulai berjalan menuju rumah PD. Sampai di sana, 5 nominasi memperhatikan sosok MR. 5 nominasi sedang berkumpul di teras. PD berdiri sambil melihat sosok MR. PD, ini Utas atau MR ya? MS, coba saya lihat. MS mendekati sosok MR. Memperhatikan secara seksama sosok MR. MR hanya diam saja. Ini MR. Bisa jadi Utas juga ada di dalam MR. Secara bersamaan ada sosok wanita yang keluar dari rumah PD. Ternyata sosok itu adalah DMU. DMU berjalan mendekati sosok MR. Ternyata DMU nang kono nang PD dibanding. DMU, Bah, ayo waktunya bekerja. Oh, DMU ternyata kenal juga sama MR ya? Kok bisa langsung kok memanggilnya Abah? Bah. DMU memegang salah satu tangan MR sebelah kanan dan menarik sosok MR ke dalam. Tangan MR sebelah kiri memegang buku yang tadi diberi Utas. DMU dan MR duduk di sofa panjang. Wah, itu lagi reuni atau gimana ini? MR menceritakan ke DMU perihal buku yang dibawanya. Posisi saya berdiri di belakang MR. Terlihat beberapa kali DMU memperhatikan saya. Saya siapa?
Yuli. Saya dipersilakan DMU ikut duduk dan dipersilakan duduk dekat sosok MR. Buku ini sebenarnya juga kunci memahami Romi, kunci memahami para maha, kunci jamaah, dan kunci MR juga. Utas memberikan ke saya, tandanya anak ini, si Romi sudah bekerja. Sebenarnya dalam kandungan pun Romi sudah bekerja. Kamu, dalam kurung, MR sambil melihat saya, selesaikan menulis buku ini. DMU. Ya, lanjutkan Jul sampai tuntas. Bisa jadi nanti ada hal baru lagi yang akan diberikan ke kamu, entah di Rominya atau di ibadnya. Anak-anak itu memang masih perlu diarahkan. Kami, MR, saya, 5 nominasi sebenarnya sudah lama bekerja di sini. Kami mempersiapkan tempat agar semua para maha dan semuanya bisa bekerja di sini juga. MR, lanjutkan Jul membacanya. Saya, baik. Saya memegang buku itu dan saya geser ke depan saya. Saya mulai membuka sampai kertas terakhir yang sudah terbaca. Maha sempurna. Masa bukunya buku ini? Yang pengalaman maha sempurna? Ya sudah, kita baca aja. Aku menulis di sini karena permintaan, bukan untuk menunjukkan kesempurnaanku. Aku maha sempurna, tapi aku belum sempurna. Kenapa belum sempurna? Ya, memang belum sempurna. Sempurnaku bila anak yang saat ini bersamaku dapat bertugas dengan baik. Tugas anak ini adalah penyempurna. Dia akan menyempurnakan semua. Gabungan kekuatan kedua bapak dan ibu beserta semua maha, bahkan utas dan doni-doni ini menjadi keistimewaan anak ini. Anak ini tak menyadari. Kalau anak ini diarahkan, dia akan menyadarinya. Dan akan terus berlatih sampai bisa. Saat ini, aku hanya menulis saja. Informasi itu jadikan biasa-biasa saja. Itu yang membuat sempurna. Anak ini, jika diajak bekerja, dengan sendirinya juga akan menyadarinya. Bisa jadi kekuatan anak ini malah lebih dari apa yang saya sampaikan, karena dia berguru ke banyak maha. Anak ini bersamaku, hanya aku suruh untuk bertapa saja. Entah kekuatan dari mana, anak ini dilapisi nur yang berwarna-warni, yang berlapis-lapis. Aku mendekat, malah tak kuat merasakan kedahsyatan power yang melapisinya. Anak ini mau belajar dengan baik selama di sini. Anak ini juga penurut. Ini menurutku. Baru tahu bahwa Romi ini juga kunci juga. Dari para maha, dari MR, kalau versinya dari maha penyempurna, ternyata anak ini bisa mempunyai kekuatan sedahsyat itu.
Oh begitu ya. Begitu saudaraku sedikit pengalaman teman saya untuk mengenali anak kecil ini. Dan anak kecil ini ternyata punya banyak pengalaman dengan para maha. Itu tadi pengalaman teman saya. Semoga apa yang saya baca menjadi wawasan yang luar biasa untuk kalian. Dan boleh jadi anak ini yang sudah terterangkan, anak ini juga menjadi pembuka sekaligus penutup akhir zaman. Di mana anak itu? Silakan kalian cari. Carilah Tuhan sebelum menemui anak itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.